Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang cemburu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, banyak kali kita mendengar ada orang cemburu, itu khususnya kok banyak wanita ada Pak Paul yang dijadikan sasaran itu. Kalau pria kok jarang-jarang, tetapi ada juga pria yang cemburu sih. Sebenarnya perasaan cemburu ini perasaan seperti apa Pak Paul? Awalnya sudah tentu ya, cemburu itu tuh berasal dari cinta. Jadi asumsinya adalah kalau tidak mencintai, ya tidak akan cemburu. Ya. Nah, tapi pada akhirnya cemburu itu tuh merupakan ungkapan dari dua perasaan yang sangat kuat, yakni perasaan takut dan perasaan marah. Nah, takut itu bersumber dari ketakutan bahwa orang yang kita kasihi itu tuh mungkin akan meninggalkan kita. Jadi ancaman bahwa pasangan kita akan meninggalkan kita itu akan membangkitkan rasa takut yang sangat kuat sekali. Marahnya itu berasal dari perasaan pengkhianatan. Jadi saya kok dikhianati, saya kok dicampakkan, saya kok dibuang. Kok ada orang lain yang dianggap lebih baik, lebih penting, lebih layak dikasihi daripada saya. Nah, itu tuh membuahkan perasaan marah. Ya, jadi rasa dikhianati, dicampakkan, sedangkan orang lain itu tuh diagungkan, dikasihi, diutamakan lebih daripada diri kita. Nah, campuran dari dua perasaan ini, marah dan cemburu, marah dan takut, yang memunculkan perasaan cemburu itu. Nah itu timbulnya kecemburuan di dalam diri seseorang itu bukan hanya karena hubungan pernikahan Pak Paul. Jadi kemungkinan juga orang tua itu bisa cemburu terhadap anaknya atau sebaliknya gitu Pak. Itu pengamatan yang baik Pak Gunawan. Kadangkala orang tua bisa cemburu ya terhadap anaknya pula. Karena ya unsur yang terlibat ya sama. Si orang tua merasa bahwa dia akan dicampakkan, dia akan tidak lagi berperan, tidak lagi berguna, tidak lagi berfungsi dalam kehidupan anaknya. Sebab sekarang anaknya sudah memiliki keluarga sendiri, sudah mempunyai istri yang dikasihinya, atau dia merasa ya dia ditinggalkan sekarang. Nah, ancaman bahwa dia ditinggalkan, dia akan sendirian. Wah, itu tuh menimbulkan ketakutan baginya. Dan sekali lagi ya dua perasaan ini bercampur aduk, memunculkan rasa cemburu. Nah, waktu kita cemburu, reaksi yang biasanya kita munculkan adalah reaksi ingin merebut kembali orang yang kita kasihi, yang kita anggap mulai meninggalkan kita itu. Kita akan berusaha merangsek masuk, menarik kembali dia untuk bisa berada di samping kita lagi. Nah, ini nih biasanya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Iya, jadi kalau ada ungkapan cinta itu buta, cemburu juga bisa buta Pak ya? Cemburu juga bisa buta. Orang akan melakukan apapun untuk mempertahankan itu gitu Pak ya? Betul. Jadi memang seperti seperti induk macan ya, yang terluka melindungi anak macan, nah dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan anak macan itu. Nah, tapi biasanya orang yang sedang cemburu itu kalau ditanya kamu cemburu dia enggak ngaku gitu Pak Paul. Nah itu pertanyaannya jadi adalah mengapa ya Pak Gunawan ya, kok orang itu tuh nggak terlalu mudah mengakui bahwa saya cemburu. Jawabannya saya kira sangatlah mudah ya ditebak, yaitu kita takut ya dilihat lemah. Sebab cemburu itu tuh bagi kita ya menunjukkan sebuah kelemahan diri, karakter. Bahwa kita nggak kuat untuk menahan diri kita kok sampai harus membutuhkan orang sedemikian besarnya. Itu sebabnya kebanyakan orang tatkala ditanya ya, kamu cemburu? Selalu jawabannya adalah tidak.
Biasanya jawabannya tidak, tapi yang menjadi keprihatinan saya adalah kamunya. Saya nggak ada apa-apa kok dengan orang lain itu tuh. Saya hanya marah terhadap kamu. Kenapa kok kamu itu tuh begini begitu. Jadi dipusatkan perhatian pada pasangan. Padahalnya memang dia yang cemburu. Ya. Nah, kalau begitu apa yang menyebabkan timbulnya kecemburuan itu, Pak Mas? Nah, ini pertanyaan baik Pak Gunawan. Sebab memang kita harus melihat ya dengan spesifik apa itu penyebab cemburu. Karena kita tidak bisa menyamaratakan semua cemburu dengan satu kategori penyebab saja. Sekurang-kurangnya ada 4, dan pada kesempatan ini kita akan bahas 3 di antaranya. Yang pertama adalah, ini yang memang lebih berkaitan dengan kepribadian seseorang ya. Penyebab cemburu adalah kita itu tuh memiliki kepribadian yang posesif. Kepribadian yang memang ingin memiliki pasangan kita sepenuhnya. Benar-benar kita tidak puas hanya mendapatkan sebagian dari dirinya, tidak puas hanya merasa dicintai, tapi kita mau ya menuntut sangat dicintai, sangat diutamakan dan bisa memiliki kendali atas kehidupannya. Kenapa kok bisa muncul ya perasaan posesif ini? Sudah tentu akarnya adalah rasa tidak aman ya. Kita sendirian, kita tidak mau sendirian, kita takut sendirian, kita tidak aman. Dan kita perlu seseorang untuk membuat kita tidak sepi, tidak sendirian. Dan membuat diri kita terisi ya, terpenuhi, tidak lagi kosong, hampa. Nah, itu sebabnya muncullah dorongan yang kuat dari dalam diri kita untuk mengontrol, menguasai pasangan kita sepenuhnya. Berarti memang kunci dari kepribadian ini dari rasa tidak aman begitu, Pak Paul? Betul sekali, Bu Esther. Jadi memang perasaan seolah-olah dia itu tuh hidup di dalam ketimpangan, ketidakseimbangan, kehampaan. Nah, dan waktu bertemu dengan si pasangan ini nih, hidupnya itu terpenuhi, kuat kembali, berharga, bernilai, bermakna, ada arah dan tujuannya. Benar-benar pasangannya itu tuh sebagai sesuatu yang terbaik yang pernah hinggap dalam hidupnya. Jadi seolah-olah begitu didapatkan harus dipegang erat-erat begitu ya? Betul, karena terlalu berharga. Nah, dia meskipun melihat ya bahwa pasangannya itu tuh tidak berbuat apa-apa ya, namun tetap dihantui oleh rasa takut bahwa pasangannya itu tuh akan meninggalkan dia. Dan saya kira ini reaksi yang bisa kita mengerti ya, kalau kita sangat membutuhkan sesuatu ya, dan kita menemukannya, kita akan menjaganya dengan sangat berhati-hati, sebab kita sangat membutuhkan. Kalau kita kehilangan, wah hidup kita akan kembali sengsara. Nah, jadi selalu orang ini dihantui oleh kecemasan bahwa pacarnya atau pasangannya atau suami istrinya itu akan meninggalkannya. Tapi ada pula orang yang memang khawatir, Pak Paul, karena melihat tingkah laku pasangannya atau ya partnernya itu tadi yang mencurigakan gitu, Pak Paul, sehingga timbul suatu kekhawatiran di dalam dirinya. Nah, kalau memang pasangannya itu tuh memberikan kesannya bahwa dia itu tuh tidak bisa dipercaya, terlalu mudah bergaul dengan lawan jenis dan sebagainya, saya kira ya itu masuk akal ya. Namun ada kalanya memang penyebab cemburu bukan itu, tidak ada buktinya, sama sekali tidak ada buktinya. Namun dia sendirilah yang dihantui oleh ketakutan bahwa pasangannya itu akan meninggalkannya. Itu sebabnya untuk menjaga jangan sampai dia kecolongan, ya ditinggal, dihianati oleh pasangannya. Dia senantiasa curiga ya, dia mengembangkan sikap curiga. Harus selalu mengecek, harus selalu curiga, jangan percaya 100% pada pasangan. Supaya nanti kalau sampai ada apa-apa, dia tidak kecolongan. Ya, dia tidak harus ketakutan, dia tidak harus terluka gitu. Jadi selalu sikap curiga yang muncul dari dalam dirinya. Karena ini sifatnya sebagai tadi Pak Paul katakan masalah kepribadian, sebaiknya bagaimana kita membantunya, Pak ya? Saya kira si pasangannya itu harus menetapkan batas ya, harus bicara dengan tegas ya dan berkata, saya tidak bisa hidup seperti ini. Saya tidak bisa hidup seperti kuman di bawah mikroskop yang kamu amati seperti itu tuh.
saya akan merasa ya terbatasi, terkungkung, dan ini membuat saya marah. Jadi benar-benar harus berbicara dengan tegas. Idealnya pembicaraan ini nih tidak terjadi pada masa pernikahan. Idealnya pembicaraan ini terjadi jauh sebelum mereka memutuskan untuk menikah, pada masa berpacaran. Ya, dengan kata lain, kita mengakui bahwa setelah menikah ya, masing-masing itu tuh harus memiliki kontrol, kendali atas pasangannya. Itu betul. Makanya firman Tuhan pun berkata bahwa istri, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik suamimu. Suami, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik istrimu. Betul itu. Ya, Alkitab menegaskan bahwa setelah kita menikah, kita menjadi satu ya, sehingga kita saling memiliki. Tapi saling memiliki tidak berarti ya merantai pasangan kita seperti itu. Jadi kalau pasangannya sudah mulai mencium ya, adanya gejala-gejala ke sana, dia harus bicara dari awalnya. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Saya meminta ruang untuk saya bisa juga bernafas ya. Nah, selain itu dia juga mesti langsung mengajukan bukti. Sebelum menuduh apapun, dia harus memberikan bukti. Apa buktinya? Kalau misalkan dia bilang, oh buktinya adalah saya lihat dari senyummu berbeda. Nah senyum, masakah senyum dijadikan alasan atau bukti? Kamu kok senyumnya lain sama orang itu, terhadap orang lain senyummu tidak seperti begitu misalkan. Nah itu bukan bukti. Harus memberikan bukti yang konkret. Nah kalau tidak ada bukti yang konkret, dia tidak boleh menuduh sembarangan. Jadi peraturan itu tuh harus ditaati dalam relasi ini. Masalahnya kadang-kadang kalau di dalam masa pacaran itu kan rasanya perilaku pacar yang mengontrol itu tidak dilihat sebagai mengontrol, Pak, tapi dilihat sebagai wah dimanjakan, diantar, dijemput, nanti setelah masuk pernikahan baru merasa itu sebenarnya kontrol yang terlalu ketat begitu, Pak. Betul sekali, pada masa berpacaran dia berkata saya sangat dimanja. Iya. Setelah menikah dia akan berkata saya sangat dijajah. Sebab memang dia dirantai. Maka ini mungkin ya baik sekali didengarkan oleh mereka yang belum menikah ya. Jangan terbuai ya, tersanjung oleh pasangan yang mengontrol dirimu seperti itu. Itu nanti tuh akan merantai benar-benar dan menyengsarakan setelah menikah ya. Jadi batas-batas itu tuh dari awal berpacaran memang sudah harus disesuaikan dan disetujui. Kalau memang tidak bisa, ya jangan. Nah, tapi saya juga harus meminta kepada pasangan ya untuk tetap melimpahkan kasih. Sebab tadi kan kita sudah singgung, dasarnya adalah dia sangat tidak aman, dia haus akan kasih sayang, dan si pasangan itu tuh hal terbaik yang pernah terjadi dalam dirinya. Dia takut kehilangan. Nah, makanya si pasangan memang harus memastikan ya cinta kasihnya itu tuh konstan. Jangan sampai biasanya memberikan bunga, sekarang tidak lagi memberikan bunga. Biasa ulang tahun mengingat, mengajak pergi makan, sekarang tidak lagi. Nah itu tuh menakutkan bagi orang yang memang tidak aman. Dia mesti ya tetap konstan. Apa yang biasa dia lakukan, tetap dia lakukan. Dan yang terakhir adalah mesti hidup transparan. Jangan sampai ini pasangan ini nih menutup-nutupi perbuatan gitu. Meskipun perbuatannya tidak ada kaitan dengan pengkhianatan, ketidaksetiaan atau perselingkuhan ya. Tapi tetap dia mesti transparan. Karena apa? Orang yang memang tidak aman ini nih penuh kecurigaan. Kalau saja dia menemukan satu aja bukti ya bahwa pasangannya itu tuh tidak jujur, dia langsung akan mengaitkan kalau kamu tidak jujur dalam hal ini, kamu juga bisa tidak jujur dalam hal kesetiaanmu kepada saya. Langsung ke situ nyambernya. Nah, selain masalah kepribadian yang posesif tadi, Pak, apakah ada masalah yang lain gitu, Pak? Ada, Pak Gunawan. Yang kedua adalah yang kita sebut kepribadian narsisistik. Artinya sangat mementingkan diri sendiri. Ya, orang ini nih menganggap dirinya tuh sebagai pusat kehidupan. Bahkan pusat kehidupan pasangannya juga. Dengan kata lain, pasangannya itu senantiasa harus melayaninya, mendahulukannya, mengutamakannya, seolah-olah mendewakannya lah begitu. Dan sedikit saja ada perubahan ya dalam perhatian, pelayanan pasangannya. Dia akan marah. Dia akan menuntut.
Kamu harus tetap memberikan perhatian yang besar ini kepada saya. Sebab saya ini adalah orang yang paling penting dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Jadi, benar-benar ini dia akan menyengsarakan orang yang tinggal dengan dia. Dia menuntut perhatian tak terbagi, ya, perhatian penuh untuk dirinya sendiri. Sedangkan dia sendiri tidak peduli, tidak memusingkan orang lain. Nah, ini tipe kepribadian narsisistik adalah tipe kepribadian yang mudah sekali cemburu, dikit-dikit akan marah. Ya, tapi dia berbeda dengan yang posesif. Kalau yang posesif itu memang tidak aman dan merasakan ini adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya, yaitu menemukan pasangannya ini. Kalau yang narsisistik tidak fokuskan pada orang lain, hanya fokuskan pada dirinya sendiri. Dia pokoknya harus mendapatkan semua yang dia inginkan, kebutuhannya harus dipenuhi, dan pasangannya itulah yang harus memenuhi semua kebutuhannya tanpa perkecualian dan tidak boleh gagal sekalipun. Nah, dia akan mudah sekali cemburu. Jadi justru ketika dia merasa tidak nomor satu, nah itu kecurigaannya itu langsung merasa ada saingannya gitu Pak ya? Tepat sekali. Tepat sekali. Standarnya dia sangat tinggi. Yaitu dia harus nomor satu. Nggak boleh sedikit pun berkurang. Begitu. Nah itu apa? Bukan karena pengalaman masa lalunya dia, Pak? Seringkali iya, Pak Gunawan. Jadi orang yang narsisistik itu tuh bisa muncul dari dua latar belakang yang berkebalikan. Ini aneh, tapi inilah faktanya. Yang pertama adalah latar belakang anak yang haus akan kasih sayang. Dia sangat haus sehingga waktu dia besar, dia mendapatkannya, dia itu tuh, ya kita katakan rakus lah. Dia harus dipenuhi terus-menerus. Meskipun sebelumnya tidak ada yang pernah memberikan kasih sayang itu kepadanya. Ya, begitu dia mendapatkan, dia menuntut terus-menerus. Harus dipenuhi. Yang kedua, justru kebalikannya. Dia berasal dari latar belakang di mana dia dimanjakan, diutamakan, disanjung-sanjung. Dia itu yang paling baik, paling hebat, paling cakap, paling pandai, dan sebagainya. Dia bintang keluarganya. Setelah dia menikah, dia menuntut perlakuan yang sama dari pasangannya. Kamu juga harus mengagumiku, mendewa-dewakanku, mementingkanku. Karena itulah yang orang lain dalam rumahnya berikan kepadanya. Jadi sekarang dia meminta yang sama dari pasangannya. Begitu. Ya, nah orang yang dengan kepribadian, masalah kepribadian seperti itu, Pak Paul, bagaimana ditolong itu? Wah, ini memang nggak mudah, Pak Gunawan ya. Ini kepribadian narsisistik menurut saya lebih susah untuk berubah dibandingkan dengan yang posesif tadi ya. Posesif tadi itu dengan batas-batas yang ketat ya, tegas, bisa mengalami perubahan. Apalagi kalau dia terus menerima cinta kasih yang cukup dari pasangannya. Lama-lama dia bisa melepaskan genggamannya. Kalau narsisistik memang agak susah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti menolak untuk terus memberi perhatian penuh seperti itu kepada dia. Dan sekali lagi saya tekankan, ini harus dilakukan jauh sebelum mereka menikah. Kalau dilakukannya setelah mereka menikah, ya susah. Jadi mesti dilakukan waktu awal-awal relasi. Jadi kalau kita mencium pasangan kita itu narsisistik ya, wah memang kita harus berhati-hati dah. Tapi kalau kita lihat masih ada hal-hal yang baik padanya, kita masih mau teruskan, dari awal kita memang harus berkata tidak. Artinya apa? Sejak semula biasakan untuk memberi perhatian kepada orang lain juga. Dia boleh marah, dia boleh apa. Kita katakan tidak. Hidup saya tidak hanya berkisar di seputar kamu. Ada orang lain yang harus saya perhatikan juga. Ada mama saya, ada papa saya, ada adik saya, ada orang lain juga yang memerlukan perhatian saya. Dengan kata lain, dia harus menjaga dirinya agar jangan sampai terperangkap ke dalam belenggu tuntutan yang tidak realistik ini. Sekali dia terperangkap, ya dia akan susah keluar. Kira-kira apakah mungkin Pak Paul, misalnya ada seseorang yang punya kepribadian seperti ini ya, lalu mendapatkan pertolongan, jadi pasangannya melakukan hal-hal yang tadi sudah Pak Paul katakan, tetapi ketika punya anak, jadi seperti muncul lagi gitu. Hal itu untuk benar-benar anak menjadi kandeng nomor satu gitu. Mungkin dari istri atau dari suami nggak apa-apa, tapi begitu ada generasi berikutnya seperti muncul lagi. Sangat bisa, Mbak Esther.
Jadi kebutuhan untuk menjadi yang terutama, untuk yang paling penting dalam kehidupan orang lain itu tuh menjadi dorongan yang tidak bisa dipuaskan ya. Maka tadi saya katakan agak susah memang. Bisa jadi ya seperti itu, dia akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena pasangannya tegas kepada dia. Nanti dia punya anak, dia menuntut itu dari anaknya. Kamu harus perlakukan mama atau papa secara khusus, saya paling penting dalam hidupmu. Anak itu nggak boleh tuh memberi perhatian kepada orang lain, dia akan cemburu, dia akan marah. Ya, jadi butuh sekali penggemar untuk bisa terus-menerus bertepuk tangan untuk dia, seolah-olah dia yang paling hebat di dunia ini. Iya, Pak Paul, kalau tadi Pak Paul katakan sebaiknya sebelum pernikahan gitu Pak Paul ya. Nah kalau dua orang yang punya masalah itu bertemu, jadi dua-dua punya masalah kepribadian ini Pak Paul, lalu bertemu, apakah mereka bisa membina rumah tangganya nanti? Nah anehnya mereka itu tuh kalau bertemu tuh biasanya nggak menjadi satu. Yang narsisistik selalu mencarinya tuh memang yang berkepribadian lemah. Bukan mencari yang sama-sama narsisistiknya, mementingkan dirinya. Tidak, dia akan mencari pelayan. Saya gunakan kata pengibaratannya, pelayan. Seseorang yang bersedia melayani. Dengan kata lain, dia akan mencari seseorang yang mempunyai penghargaan diri yang kurang, yang negatif. Yang seolah-olah memerlukan seseorang untuk bisa memberikan makna kepadanya. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar yang posesif ini nanti bertemunya dengan yang narsisistik. Bisa. Sebab yang posesif itu memang butuh, takut, sendirian. Nah dia ketemu sama yang narsisistik yang menguasai dia seperti itu. Senang. Berharga. Memang untuk waktu tertentu. Setelah waktu tertentu lewat, selama nikah, dua-duanya akan seperti kucing dan anjing. Saling mencakar. Nah, dalam hal kecemburuan ini Pak Paul, sebenarnya yang jadi korban ini siapa tuh? Orang yang cemburu atau orang yang dicemburui Pak? Wah, sebetulnya yang korban terbesar adalah orang yang dicemburui. Kalau alasan cemburunya seperti yang kita bahas. Sekarang ini ya Pak Gunawan, sebab nanti memang ada cemburu yang berdasar, nanti akan kita bahas. Tapi kalau kecemburuan muncul dari masalah dalam kepribadian kita, wah, pasangan kita yang kita cemburu itu tuh menderita sekali. Dia korban yang paling besar. Ya, jadi sebenarnya kalau pasangannya merasa dirugikan seperti itu, dia bisa mengajak suami atau istrinya yang suka cemburu ini untuk minta tolong kepada konselor atau apa gitu Pak? Kalau bisa Pak Gunawan, sebab saya harus akui kemungkinannya dia mau kecil. Karena tadi Pak Gunawan sudah angkat isu itu, yakni tidak mengakui dia. Tidak mengakui. Dia akan selalu melimpahkan kesalahan pada pasangannya. Kamu yang bikin saya cemburu, kamu itu yang tidak tanggung jawab, kamu yang begini. Dia tidak mau menerima fakta, dia cemburu. Dia selalu meyakinkan dirinya, saya melakukan hal yang benar. Saya harus menjaga pernikahan saya. Saya harus melindungi pernikahan saya. Nah itu kan memang terdengarnya kan baik ya. Tapi ya dalam kenyataannya itu hanyalah dalih. Nah, makanya kalau itu dilakukan pada masa pacaran kan sulit Pak Paul kita mengetahuinya. Pada saat pacaran dia sudah tidak ngakoni, tidak mau mengakui bahwa dia sedang cemburu atau mempunyai masalah kepribadian ini. Saya kira sebetulnya ya, kalau masa berpacarannya itu tuh lewat dari setahun ya, dan tinggal di kota yang sama dengan frekuensi pertemuan yang lumayan sering ya, seharusnya karakter ini nih terlihat. Tidak bisa disembunyikan. Misalkan tentang yang posesif. Dia akan bisa mencium ya bahwa pasangannya itu kok mau tahu aja dia kemana, mau mengontrolnya. Dan kebergantungannya sangat tinggi. Sangat benar-benar bergantung. Harus dipenuhi, dijaga, perasaannya harus selalu diperhatikan. Jangan sampai menyinggung, melukainya. Jadi terus begitu tuh. Dengan yang narsisistik, bisa juga kita deteksi, yaitu orang ini sebetulnya tidak memikirkan kita. Meskipun seolah-olah dia memikirkan kita, akhirnya kita sadar. Enggak ya, ini semua kembali untuk dia, selalu untuk dia. Dia nggak pernah bisa berempati, memahami kebutuhan dan perasaan saya. Hanya pikirkannya dia terus. Nah, untuk orang-orang seperti ini nih, akhirnya kita bisa simpulkan dia narsisistik. Hidup berputar di sekitar dia.
Iya, masalahnya pada masa pacaran memang tadi yang Bu Esther katakan itu sulit membedakan ini cinta atau cemburu gitu Pak Paul. Betul. Jadi ya sering-seringlah berbicara tukar pikiran dengan orang. Dengan orang tua, dengan konselor, dengan pembimbing. Ya, dan berdoalah. Sebab suara Tuhan itu tuh akan membisiki kita. Ini tidak tepat untukmu. Ini relasi yang bermasalah. Nah, dengar. Jangan lawan ya. Kadang-kadang kita itu tuh sudah dengar suara Tuhan dalam hati, tapi kita melawannya. Iya. Pak Paul, tadi Pak Paul katakan paling tidak itu ada 4 alasan Pak Paul. Kita baru bicara dua saja ini. Nah, yang 2 kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Pak Paul, mungkin ada ayat firman Tuhan yang Pak Paul mau sampaikan. Saya akan bacakan dari Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Kita ini nih adalah objek yang Tuhan perhatikan dan awasi. Jadi kita harus berjalan lurus, ya, bersih. Sebab itulah jalan yang aman. Nah, orang yang mulai berliku-liku itu nanti akan dilihat dan diketahui oleh Tuhan. Tapi ini ayat bagi saya bukan hanya untuk orang yang berpotensi ya melakukan pengkhianatan, tapi saya kira ini ayat juga bisa kita terapkan untuk yang mempunyai masalah seperti ini. Dia harus lurus, dia harus bersih, artinya dia mengakui saya yang punya masalah. Jangan dia berliku-liku menyalahkan pasangannya. Dia harus bersih berkata, saya yang punya masalah, dan dia akui di hadapan pasangannya. Dan berkata, tolong saya. Nah, saya kira kalau orang berkata seperti itu ya, pasangannya akan lebih bersedia untuk menolongnya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Esther. Ini perbincangan yang sangat menarik. Karenanya kami mengharapkan para pendengar setia kita ini bisa bergabung lagi pada kesempatan yang akan datang untuk melanjutkan perbincangan ini dengan 2 alasan yang lain tentang timbulnya kecemburuan di dalam diri seseorang. Sekali lagi terima kasih. Dan saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cemburu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.